Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan materi momentum, yaitu tumbukan, yaitu menentukan kecepatan benda setelah mengalami tumbukan lentik sempurna. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Untuk materi yang lain, silahkan kalian buka playlist channel YouTube saya. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya ya. Dan aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, untuk soalnya, perhatikan gambar. Dua benda yang memiliki massa sama, 2 kg bergerak pada lantai yang licin. Dengan kecepatan masing-masing 2 meter sekon pangkat negatif 1 ke kanan dan 4 meter sekon negatif 1 ke kiri. Berarti yang ke kanan itu yang 2 meter ke kanan ya. Berarti yang ini yang ke kanan. Misalkan V1 gitu ya. 2 meter sekon pangkat min 1. Yang ini ke kiri ya. Jadi misalkan ini V2 ya. 4 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan elastis sempurna. Artinya dia lenting sempurna nih. Besar kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Nah, saya kasih rumus cepatnya ya. Jadi kalau misalkan kalian di ulangan nanti, kalian bisa kalau menemuin soal seperti ini, kalian bisa langsung jawab ya. Dalam hitungan 1 detik ya. Kalian baca langsung, jawabannya ini. Ya. Caranya gini. Jadi kalau ada seperti ini, yang harus kalian lihat pertama itu adalah, ini harus ada syaratnya ya. Rumus cepat ini bisa digunakan dalam hitungan detik. Syaratnya, massa benda 1 sama dengan massa benda kedua. Jadi massanya harus sama. Nah, kita lihat. Soalnya sama kan? Massanya sama. Nah, kemudian yang kedua, yang di syarat yang kedua, itu adalah tumbukannya atau jenis tumbukannya itu adalah lenting sempurna. Jadi cara cepat ini bisa digunakan kalau memenuhi syarat dua ini. Yang pertama, masanya sama. Yang kedua, tumbukannya adalah lenting sempurna. Nah, di sini adalah tumbukannya lenting sempurna. Ini nggak sampai 2 detik ya. Nah, caranya gini. V1-nya kan 2 meter ke kanan. V2-nya 4 meter per sekon ke kiri. Nah, berarti nanti V1 aksennya kita balik ya. Kita tukeran nih. V1 aksen nilainya sama dengan V2 dengan tanda negatif. Ya. Jadi tandanya menjadi negatif. Kemudian V2 aksennya itu sama dengan V1. Tandanya negatif juga. Ya, tandanya berlawanan. Nah, kita langsung aja masukkan ke sini. Ya, tukar pasangan, tukar kecepatan nih sebenarnya ya. Nah, kita lihat ya. V1-nya kan 2. Berarti V1 aksennya adalah V2-nya kan 4. Berarti negatif 4 meter per sekon. Tanda negatif berarti nanti arahnya adalah ke kiri. Ya, kemudian V2 aksennya itu sama dengan negatif 1. Negatif V1. Maaf, ini V2-nya kan ke kiri ya. Ke kiri lagi. Sebentar, ini ke kiri kan negatif. Ke kiri lagi, jadinya plus ya. Jadinya V1 aksen berarti yang ini ya. Ya. Ini jadi min ya, tetap min ya. Ke kiri ya. Kemudian yang ini jadi plus ya. V1-nya jadi plus nih. Maaf, ini plus ini. Kalau dia arahnya ke kiri, pokoknya gini ya. Kalau V1-nya arahnya ke kanan, ininya jadinya ke kiri. V1 aksennya. Kalau V2-nya ke arahnya ke kiri, V2 aksennya arahnya ke kanan. Nah, gampangnya gitu aja.
Berarti V1-nya itu V2-nya kan sama dengan V1 nih. V1-nya berapa? 2. 2 meter per sekon. Yang ini menunjukkan arahnya ke kanan. Nah, karena di sini nggak ada ke kiri dan ke kanan jawabannya, maka kita lihat aja nih besarnya aja, nilainya aja. 4 dan 2. 4 dan 2. Jawabannya dari yang B. Ya, caranya seperti itu. Nah, kalau kepingin membuktikan, caranya begini. Kalian lihat. Kalian masukkan ke persamaan ini. Jadi kita buktikan nih sekarang pakai cara biasa ya. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Hukum kekekalan momentum. Ya. Nah, karena M-nya sama, kita coret aja nih semuanya. Kita nggak pakai M-nya, kita tinggal masukkan aja nih. V1-nya berapa? V1-nya adalah 2. 2. Kemudian V2-nya 4. Karena arahnya ke kiri, berarti pakai tanda negatif. Hati-hati ya. Ini V1 aksen, kita belum tahu. V2 aksen. 2 dikurang 4, negatif 2. Nah, karena ini adalah V1 dan V2-nya belum diketahui, berarti artinya ada 2 variabel yang belum kita ketahui. Maka kita harus mencari satu persamaan lagi untuk mencari variabel-variabel V1 aksen dan V2 aksen. Dapatnya dari mana? Kita masukkan ke koefisien restitusi. Atau tingkat kelentingannya, nilai E-nya ya. Kalau tumbukan lenting sempurna, berarti koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, kita masukkan nih ke rumus ini. E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Nah, kita tinggal masukkan di sini. E-nya 1. Min. Nah, biar kalian nggak salah ya, kalian lebih baik kurung aja nih. Dikasih kurung. Karena minnya itu adalah untuk semuanya nih. Ya, biar kalian nggak salah ya. Biar nggak salah nggak salah tanda nanti, nggak salah hasilnya. V1 aksen. V1 aksen itu belum tahu. Dikurang V2 aksen per V1. V1 kan tadi 2 ya. V1-nya 2. Dikurang. Nah, V2-nya tadi kan 4. Arahnya ke kiri min. Berarti nanti ini min 4. Nah, seperti ini. Nanti kita selesaikan. Nah, per ini 2 dikurang. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Berarti 2 ditambah 4, 6. Nah, seperti ini jadinya. Nah, nanti nilainya 1 sama dengan. Nah, ini baru nih kita masukkan nih ke dalam kurung. Nanti jadinya min V1 aksen plus V2 aksen. Karena min ketemu min. Per 6. Nah, saya teruskan di samping ya. Dikalikan silang. Nanti 1 dikali 6 dikali 1. Sama dengan 6. Sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, kita sudah punya 2 persamaan. Nah, ini 1, ini persamaan kedua. Nah, kita mau pakai substitusi atau eliminasi. Ya, terserah ya. Kalau lebih enak kita pakai eliminasi. Jadi 1 dan 2. Ini persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Kita eliminasi nih. Kita pakai eliminasi. Berarti nanti gini. V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan min 2. Yang ini berarti min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 6. Kita hilangkan yang V1 aksennya. Kita cari V2 aksen ya. Kita hilangkan V1 aksen. Nah, caranya, ini tandanya kan berbeda nih. Berarti kita tambahkan aja. Kita tambahkan. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. V2
aksen ditambah V2 aksen sama dengan 2V2 aksen. Berarti V2 aksen sama dengan 4/2 atau sama dengan 2 meter per sekon. Ketemu, kita substitusi ke salah satu persamaan. Ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Ya, untuk mencari V1. Kita substitusi ke persamaan ke 1 aja ya, karena angkanya kecil. Berarti nanti V1-nya belum diketahui, ditambah V2-nya 2. Sama dengan negatif 2. Berarti V1 aksen sama dengan negatif 2 dikurang 2. Atau sama dengan negatif 4 meter per sekon. Nah, tanda negatif menunjukkan arahnya ke kiri. Ya. Nah, kita cek. V1 aksennya kan negatif 4. Nah, sama kan? V2 aksennya 2 ya. Nah, 2 kan ke kanan. Demikian penjelasan soal dari saya, pembahasan soal dari saya. Semoga rumus cepatnya bisa kalian paham ya, dan bisa kalian pakai ketika ulangan umum ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum kalian mengerti, silahkan diulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang kalian belum paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.